buat acara lebih besar lagi gitu. Jadi orang yang pertama ini harus jadi dulu. Setelah itu baru nanti teman-teman kita ajakin. Sebenarnya nggak perlu ngajakin orang sebenarnya. Kami kesini menginformasikan sama kawan-kawan di Bandung, kata Susan, di sini banyak keluargaku, katanya kan, di teman-temanku lah, gitu kan. Karena aku udah berhasil, Mas Erwin, sana yuk, gitu kan. Ayo, kami roadshow dari Jambi singgah, nginap di Jambi, Palembang singgah, nginap di Palembang, Lampung singgah, tapi nggak nginap di Lampung, nginapnya di bukan di apa nih, di SPBU, di rest area. Terus ke Bogor, nginap di Bogor, karena ada acara di Bogor kan. Nggak ada acara sih, survei ini kantor ya, kantor baru. Karena mau diresmikan karena corona di pending, jadi diresmikan, tapi jalan kantornya. Terus ke Bandung aja lah, di Bandung ada 2 agenda katanya kan, di sini sama besok di teras luhur. Nah di daerah teras luhur, di teras luhur katanya. Jadi kami nginap tadi 2 malam di Bandung. Saya ke Bandung baru kali ini. Kemarin pernah cuma lewat 2015 lewat. Jadi kata beliau ini, jadi kalau kita punya uang rupiah, kalau kita simpan di ATM, itu tidak bahasanya tidak berkembang lah. Ya udah diam aja gitu kan. Tapi kalau kita simpan di cryptocurrency, itu bisa ditambah. Jadi cryptocurrency itu atau mata uang digital itu banyak jenisnya, tapi cuma 2 caranya, cara penambangannya. Itu kalau bahasa Inggrisnya lah, itu proof of work sama proof of stake. Yang word ini proof of work, perangkat keras. Artinya kita sebagai pelaku, kita menggunakan komputer besar pokoknya, terus kita tambang koinnya gitu kan. Itu kalau untuk kita mungkin nggak sanggup beli alatnya 200 sampai 500 juta untuk beli alatnya kan. Nah, Edinar Coin Gold ini sangat murah gitu loh, gampang caranya. Karena menggunakan sistem tambang proof of stake atau menggunakan server atau VPS bahasanya. Jadi yang penting handphonenya ini hidup kayak gitu, hidup nambang dia gitu loh. Jadi kalau handphone mati nambang juga. Dia cuma menggunakan koneksi internet gitu bahasanya. Yang Edinar Coin Gold ini. Nah, terus bagaimana caranya Pak Erwin? Kok bisa berkembang? Siapa yang bikin kembangnya gitu kan? Maksudnya siapa yang meranakin gitu kan? Jadi setiap cryptocurrency itu dia sudah mempunyai algoritma atau perhitungan masing-masing di setiap cryptocurrency. Karena yang saya bilang tadi ada 2000 sekian cryptocurrency, itu macam-macam cara penambangannya. Yang paling mudah dan paling murah, enak, ini bermasyarakat lah bahasanya. Kita tuh rakyat kecil bisa gitu. Semua kalangan lah. Ya, semua kalangan. Saya jujur, saya lebih suka, lebih bagus orang menengah ke bawah. Karena akan mengangkat derajatnya gitu. Saya orang susah Pak. Ini juga mungkin sama. Pertama kali saya melakukan bisnis ini, saya dibilang pembohong, penipu lah segala macam. Di kampung saya sendiri gitu. Kayak Ustaz, kamu di sini? Apa nama kamunya? Curug. Di Curug. Ah, begitulah. Dia balik kampung. Karena kan saya dari kampung saya kurang lebih 2 jam. Pas saya balik kampung, saya kenalin ke kawan-kawan sekolah nih, sama ke keluarga. Saya dicemek, dihina segala macam, bla 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 bla. Sampai ini karena saya dihina itu malah jadi motivasi. Wah ini harus dibuktikan nih, ini nggak bener nih gitu kan. Waktu itu saya belum punya mobil. Waktu itu. Setelah saya jalan kurang lebih 5 bulan, saya beli mobil Pajero dari program Pajero. Balik kampung pakai mobil Pajero di kampung itu. Sebentar aja nanti dijual tuh, katanya gitu. Sebentar aja mobilnya dijual, karena kan cuma nipu orang itu kata dia. Saya lebih tambah semangat karena aku harus bisa ngebukti ini buat teman-teman di daerahku sama keluargaku bahwa ini loh real mata uang digital bisa membantu perekonomian. Jadi kalau saat ini Bapak, saya ini hidupnya di sini. Saya nggak punya kebun sawit, nggak punya. Saya di sini semuanya. Jadi duit saya dari sini semua. Nah, saya itu diangkat di perusahaan sebagai asisten promosi dan edukasi. Jadi yang keliling-keliling promosi dan edukasi ya saya. Karena saya agak longgar, lihat Mang Hussein ini pun agak longgar, saya ajakin terus beliau gitu kan. Saya berdua biasanya sama Pak Ali. Pak Ali ini manajer promosi, tapi beliau sibuk di kantor. Jadi
Edinar Coin Gold ini dijual belikan di Indonesia dan juga luar. Di mana jual belinya di Indragiri Exchanger. IE ini, Indragiri Exchanger. Ini tempat jual belinya. Nah, tempat jual beli ini sudah berbadan hukum. Namanya PT Indasia, Indragiri Digital Asset Indonesia. Artinya sudah perusahaan gitu. Nah, jual belinya di sini gampang, cuma buat akun, kirim duit, jual beli gitu. Nah, jadi lanjut, cryptocurrency ini Bapak hanya tinggal membuat akun, diisi saldonya berapapun bebas, itu dia akan nambang sendiri. Tapi menggunakan server gitu. Ini saya contohin yang punya modal dulu ya. Katakan saya punya 5 juta atau 10 juta gitu, saya tambang di sini. Dalam satu hari itu dia bisa menghasilkan 0,5%. Fix. Kalau dia full, kalau tidak full bisa nggak berkurang? Bisa cuma dapat 3%, 2% bisa. Kalau servernya nggak full, tapi rata-rata full 0,5%. Artinya 1 bulan 15%. 1 bulannya. Nah, stabil sih sekarang. Stabil. Untuk harganya sendiri itu 150.000. Belinya, jualnya 120. Ini nggak pernah berubah. Saat itu harganya 15.000 saat itu ya, 3 tahun yang lalu. Jadi setelah ada perubahan, jadi harganya dinaikin nih 150 per 120. Saya dulu nggak punya modal pertama kali, karena saya buka program sama nih kayak Mang Usep nih, buka program segala macam bla 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 bla. Saya bisa beli mobil Pajero, walaupun second. 5 bulan kemudian saya tambah lagi mobil Jazz. 5 bulan kemudian saya beli mobil Jazz. Orang kampung panas. Ya tentu teman-teman yang pertama apa ya bahasanya sini mencemeh ya. Wah, ini nggak bener nih Erwin katanya. Nah, orang yang pertama kali menghina saya kemarin, orang yang pertama kali dia gabung. Mas gimana caranya Mas? Mohon maaf kemarin saya salah pemikiran katanya. Saya jelasin. Gini. Dan akhirnya sekarang di kampung itu lebih dari 70 orang yang ikut. Lebih dari 70 orang. Saya ngajak bisnis ini bukan buat kamu susah, bukan buat jerumusin kamu ke sini, enggak. Sekarang yang 50 orang ini gimana hasilnya? Ada tidak? Ya berhasil semua gitu, karena memang dia nambah. Gitu. Ini contohnya kalau di daerah nih, kalau contoh realnya nih ya, Mang. Kita tuh kayak beli kebun sawit gitu kan. Terus ditanam sawitnya, dipupuk ya, baru dipanen. Itu lebih seperti itulah. Cuman hasilnya kan kalau sawit dapatnya sawit. Bener kan? Dijual baru dapat uang. Sama dengan ini. Karena kita buka akun, beli koin. Koinnya itu yang dapat nanti bukan uang rupiah. Nanti baru kita jual koinnya, baru dapat rupiah. Begitu. Jadi kurang lebih seperti kebun sawit. Dan udah ada wadahnya ya. Begitu. Kemarin setahun yang lalu saya ke Madura, Surabaya, Rosso. Waktu itu saya presentasi seperti inilah, tapi memang di hotel. Di Madura itu tempatnya bisnis online, orang-orang pintar di sana. Yang online lah bahasanya. Nggak sengaja di situ ada salah satu anggota DPR. Anggota DPR itu diem aja, nggak ada cakap-cakap. Malam saya mau balik ke Surabaya, udah saya booking hotel 7 juta tuh saya booking malam itu. 5 hotel tuh, 4 hotel 7 juta tuh. Jadi saya mau balik ditahan sama anggota DPR. Pak kami mau balik Pak, ini nggak usah, besok aja baliknya. Tapi kalau saya pesan, udah saya ganti nanti kata dia kan. Saya diundang ke dekat rumah dia, disewain hotel sama dia segala macam bla bla bla. Dia belajar lagi bapak itu, belajar lagi. Malam itu juga closing. Malam itu juga dia beli koin. Terkejut aku, saya bilang berapa? 5 kata dia. Saya pikir 5 juta. Rupanya 500 juta. Satu malam itu. Besoknya ditambah 500 juta. 1 miliar langsung beli setahun yang lalu. Masih hidup orangnya itu. Ada masih di Madura. Saya gini, gimana lagi orang ini saya bilang, Bapak itu punya modal. Terus bagaimana nggak punya modal? Ya kan? Saya kan nggak punya modal. Ini nggak punya modal. Nah, nanti akan dijelasin sama Mang Usep bagaimana yang tidak punya modal. Ini bisa nggak Mas Erwin bisnis ini tanpa modal? Bisa, 0 rupiah bisa. Bisa. Modalnya kepercayaan Mang. Ini bisa tanpa modal. Saya tanpa modal Mang.
Saat ini kalau saya pamerin ya, ini saya pamerin ya memang. Saya dapat hasil dari tambang Edinar Penggol ini, mobil saya sudah 3. Sebenarnya 4 sih, sebenarnya saya jual 1. 3. Rumah saya dapat. Penghasilan ya kalau sebulan 50 juta, itu nggak kemana penghasilan saya. Saya segen sama Kang Kusep. Kang Kusep ini 1 bulan 300 juta. Jadi bener nih 300 juta sebulan nih, bisa dicek datanya. Nah, Iyalah, programnya banyak. programnya banyak. Saya pas-pasan semampu saya gitu kan. Nah, jadi ya kalau sebulan 120 juta terima saya sebenarnya gitu kan. Tapi program kan banyak. Nah, jadi saya kembangin di kampung saya, sekarang udah mulai berhasil teman-teman yang saya sampai kemarin. Ini mungkin mempunyai pemikiran yang sama Kang Usep gitu. Karena saya membawa keluarga saya, teman-teman saya sudah mulai nampak yang nggak punya motor udah beli motor, yang nggak punya mobil udah punya mobil gitu loh. Itu karena dari sini Mang, itu 2 tahun yang lalu saya udah capek ngerintisnya gitu loh. Saat ini mereka yang cari saya. Susah jumpain saya di sana Mang, karena saya orangnya nggak pernah di tempat. Saya keliling-keliling se-Indonesia susah. Paling kalau pas hari Senin, Selasa, Rabu lah saya ada di rumah, di kantor Indagri Exchanger nih. Selepas itu udah hilang, udah di luar kota gitu. Karena memang saya di perusahaan. Nah, di perusahaan saya juga digaji. Selain dapat tambang dari sini, saya di perusahaan digaji. Nah, kenapa Kang Usep ngajak kemari? Artinya dia tuh ingin menarik teman-teman lah istilahnya. Yuk bareng-bareng kita bisnis yuk. Kalau nggak percaya kita buktiin kan gitu. Yang penting amanah kalau untuk program ya kan. Terus untuk jual belinya gampang, jadi nggak sulit. Nanti akang-akang semua bisa buka akses internet di Indragiri Exchanger. Nanti bisa dibimbing sama, kalau di sini sama leadernya kalau saya ada ngomong ini ya. Nanti kan dibimbing bagaimana caranya kan, cara buat akun, terus bagaimana cara nambahnya, nanti kan teman-teman akan lebih mudah gitu kan. Terus saya juga di sini pengen buka kantor di daerah Bandung ini, tapi dipastikan harus ada yang bertanggung jawab gitu loh. Artinya kami buka kantor, kalau nggak ada yang megang kan nanti sia-sia saja, nggak ada yang apa kan gitu. Nah, kemarin ditelepon sama direktur, coba disurvei di Bandung mana yang prioritas. Di Bandung mah nggak ada, saya bilang kan. Yang prioritas di kampungnya Kang Usep, gue bilang kan gitu. Iya. Di sini berarti ya? Iya, di sini. Di daerah sinilah pokoknya gitu kan. Di Bogor sudah punya kantor, di Madura sudah punya kantor, di Jogja sudah ada, di Padang sudah ada. Target kami kan Lampung, Jambi, sama Palembang yang mau dibuat nih. Kemungkinan EDRG itu bisa menggeliat itu Bandung Timur. Malahan ya. Iya, ya. bisa kejadian seperti Ya itu. mudah-mudahan lah. Saya berharap sih informasi yang kami sampaikan ini dapat membekas di sini gitu loh. Jangan hanya hilang doang gitu kan. Banyak saya keliling di hampir daerah-daerah. Di Madura itu nggak cuma di Madura doang, ada di daerah macam-macam tuh, saya lupa namanya. Ya. Di sana tuh banyak tuh daerah-daerah gitu kan, saya ditarik sana. Artinya ada sebagian kelompok yang memang tertarik dan ada sebagian kelompok yang hanya ingin memanfaatkan momen yang ini gitu. Jadi ada di Surabaya kemarin ya, dia minta budget 500 juta untuk buat kantor gitu, sedangkan di situ komunitasnya nggak ada. Karena saya ini ikut nih kemarin nih, saya yakin. Jadi kami nggak mau di perusahaan, tapi kalau di sini terbentuk dulu komunitasnya, saya jamin pasti buat kantor. Dan harus membentuk dulu. Harus terbentuk komunitas dulu. Iya. Kenapa? Karena yang mengurus itu kantor nanti komunitasnya. Iya. Fungsinya apa komunitas kantor itu? Ini tempat edukasi. Wadah, perpanjangan kami. Nanti kami akan tempatkan di situ admin, terus ada leadernya. Jadi kalau ada sesuatu langsung ke situ, nggak ke kami lagi ke pusat. Terus pusatnya di mana ini? Pusatnya di sana, di kampung kami. Di Rengat, di Indragiri pusatnya. Makanya Indragiri Exchanger. Terus yang konsumsi siapa aja sekarang? Udah sedunia. Udah ada yang di Hong Kong, di Malaysia, Jepang udah ada Jepang. Ada ya? Ada. Ini mentornya kan. Ada satu lagi di Brunei Darussalam. Ada. Ya sudah banyak, udah mulai nyebar nih, bergerilya. Kazakhstan, Rusia sudah ada. Cuman mereka belum banyak, baru 2-3 orang. Tapi di Indonesia targetnya harus diperbanyak. Apalagi akang-akang ini termasuk orang pertama di Bandung. Di sini ya, Jawa Barat ya. Orang pertama yang kami inilah. Kalau di Bogor kan beda lagi di Bogor ya.
Artinya kami pengen teman-teman inilah yang jadi gitu loh. Saya yakin kalau akan semua ini ikut konsep yang dibuat Kang Usep sesuai prosedur gitu ya, pasti jadi. Pasti, saya yakin itu. Karena kenapa? Kebanyakan yang tidak jadi itu yang sudah tahu sedikit, sombong dia, sosok tahu gitu kan. Tumbang sendiri Anda. Bisa nggak tekor di sini? Bisa. Karena tidak amanah. Terus resikonya yang paling besar apa nih Mas Erwin? Di Edinar Koen Gold ini. Ada risiko yang paling besar di sini. Ada yang tahu? Kaya, Pak. Resikonya kaya. Orang kaya. Kalau nggak siap jadi orang kaya nggak usah. Terus kalau takut nggak usah ikut. Kalau nggak takut ya ikut, gitu saja. Resikonya cuma kaya, Pak. Karena saya udah kena resikonya, dampak dari sini udah kena saya. Saya dulu cuma punya hasil 1 bulan 2 juta, Mas. Di sana itu cukup untuk makan minum cukup 2 juta. Sekarang udah 50 juta, 70 juta, ada udah lebih lah gitu. Udah cukup lah untuk kehidupan, udah cukup. Apalagi Kang Usep. Kang Usep ini belum nampakkan diri sebenarnya. Asetnya banyak, cuma dia diem. Mobil baru 1, mau beli mobil 3 pun bisa dia. Kan mau beli lagi? Itulah mau beli gimbapnya sini kayaknya. Saya pun udah bangunin rumah orang tua. Ini pun ikut nih mau bangunin rumah orang tua di sini. Kan bagus. Artinya kami perantau di sana berhasil lah. Karena saya aslinya dari Bantul, dari Jawa kan. Saya pun udah bawa keluarga di Jawa itu udah saya racunin itu. Udah saya kasih virus corona di sana. Virus ini maksudnya suruh nambang gitu kan. Nambang. Di Jakarta acara kami di cancel karena nggak boleh ngumpul seperti ini. Karena ada ini kan kendaraan ini bisa. Jadi tanggal 28 besok kami di Jawa Tengah di Salatiga. Sebenarnya acara-acara ini bukan kami yang buat. Jadi yang ada teman-teman di sana nelpon, Mas Erwin datang kemari. Nah, saat ini saya cuma sama Kang Usep. Tapi kalau memang nanti ada plan mau buat acara yang lebih besar, nanti tim saya bawa kemari. Langsung sama beliau, founder saya bawa kemari. Foundernya saya bawa, co-founder saya bawa, direkturnya saya bawa. Jajaran saya bawa. Jadi di perusahaan itu Pak, itu ada Pak Thohir. Pak Thohir ini direktur utama PT Indasia. Dia itu sebagai co-founder. Co-founder itu wakil dari founder. Foundernya apa? Pencipta. Yang menciptakan sistem ini dan barang ini dia ini loh orangnya. Ini sebenarnya kayak kalau cuma aja di sini mah nggak akan ini kayak orang biasa, kayak orang nakik karet gitu kerjanya. Pak Inul ini nggak meyakinkan kalau dia ini seorang founder gitu. Tapi di dunia cryptocurrency dia ini pemimpin Indonesia. Ambasador. Beliau ini ambasador Indonesia, pemimpin Indonesia dalam cryptocurrency Edinar Koen Gold itu dan EDC blockchain. Beliau ini bahasa Inggrisnya kenceng, hebat orangnya gitu kan. Nah, direktur IE itu adiknya Pak Inuladi. Nanti kalau memang acara di sini ada, saya bawa semua kemari. Insyaallah. Tapi yang jelas di sini harus kokoh dulu, ada komunitasnya. Ya. Pokoknya mungkin nggak panjang dari saya, yang jelas mata uang digital Edinar Koen Gold ini adalah alternatif buat akan semua untuk menambah penghasilan. Bagi agang yang punya modal, alhamdulillah. Kalau nggak punya modal nanti akan dibantu sama Kang Usep. Karena saya kemarin nggak punya modal, saya bisa kok seperti ini, punya gaji 100 juta. Bisa. Kalau Bapak akan nggak percaya, bisa dicek saldo atau rekening gitu loh. Saldo wallet saya gitu. Ini lebih banyak ini saldonya ini. Kalau Kang Usep ini. Kalau beliau ini lebih banyak saldonya. Nah, kira-kira untuk cryptocurrency ini mungkin saya yakin masih agak bingung gitu. Karena penjelasan saya kan lisan ini gitu kan. Tidak ada gambar-gambaran, tapi setidak-tidaknya udah mulai baca nih Edinar Koen Gold atau mata uang digital itu mata uang yang bisa ditambah, bukan digandakan, bukan dibungakan, bukan. Kalau mamang tidak itu bayar server, tidak diaktifkan, tidak bakal nambah duitnya. Ada kerjanya nggak? Ada. Mamang harus ngecek, dicekin sekali gitu. Ada. Kira-kira riba nggak nih? Ya kan? Itu mana sih? Iya, pertanyaannya itu
Nah, pasti bertanya-tanya, kira-kira riba nggak nih gitu kan? Saya kurang fasih di agama, yang jelas saya ingat saya kalau yang sifatnya tidak ada intimidasi, tidak dirugikan, terus harganya pasti, itu tidak riba. Ini kan tidak ada intimidasi, kita terangkali jual beli. Hasilnya pasti, jualnya 120, belinya 150, pendapatannya pun pasti, ya kan? Ada nggak yang diintimidasi? Menurut saya tidak ada, menurut saya. Nanti bisa dikaji ulang lah. Kalau forex itu mas, yang trading itu ada yang diintimidasi, ada yang rugi. Bener nggak? Ada yang rugi. Pasang. Saya pasang 100 juta, tuh rupanya nggak dapat, rugi. Kalau di sini saya pasang 10 juta, dibiarin, ya salah kita dibiarin. Harus kita tambah, aktifkan VPS-nya, aktifkan servernya. Setelah kita tambah, maka akan mendapatkan hasil, ya kan? Hasilnya itulah yang kita jual, gitu loh. Kalau hasilnya sudah dijual hasilnya, harus bisa kita rasakan. Saya pribadi setiap bulan jual 100 juta, saya, karena kebutuhan saya kan banyak. Nah, setiap bulan saya wajib jual ini, wajib jual duit. Ini tanggal berapa sih? 21 ya? Ya kan? 1. Tanggal 25 saya jual 80 juta. Berarti 3 hari lagi. Terus pencairannya gampang tidak? Gampang banget. Asalkan tidak malam hari, itu gampang menyairkannya. Asal tidak malam hari ya. Kalau udah jam 9 ke atas, udah susah. Admin tidur. Terus bank terbatas jam 10. Jam 10 malam. Nah. Tapi kalau jam 7 pagi sampai jam 5 sore, gampang, sebentar cairkan. Pencairannya satu hari hanya 200 juta. Satu hari limitnya. Jadi kalau dia mau mencairkan 1 miliar nih misalnya nih, harus 5 hari. Gampang Pak. Sedikit-sedikit nanti dipahamin. Kami kan di grup Bandung sudah ada tuh, ya kan? Di grup Bandung ya. Grup. Ada kan grupnya? Nanti dimasukin aja kawan-kawan. Ya. Terus kita sering-sering di situ. Kalau kira-kira ada yang ditanyain, telepon saya langsung. Kadang-kadang kalau di WA saya kurang respon. Banyak yang WA kadang nggak saya buka kan. Tapi kalau di telepon saya buka. Karena saya kan memang basicnya untuk edukasi, maksudnya untuk pembelajaran, Bang. Cara menambang ataupun yang lainnya, ya. Untuk menambang ataupun yang lainnya, artinya saya ini memang ke saya, gitu loh. Jadi kalau Mas Erwin ini kok punya saya nggak? Ini ya telepon. Jadi saya bantu, gitu. Nah, maaf nih, Ya. saya mau tanya. Ini untuk, soalnya kan untuk verifikasi. Iya. Verifikasi kadang akan itu di situnya tertera 1 kali 24 jam. Iya. Kadang kemarin kasus kemarin lah saya